Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus hafizal kiram, saudara saya Ustaz Rahman Ubaidillah, mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua PKN Masjid Rahmatul Ummah. Alhamdulillah saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau Bapak Kiai Mustafa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tadi alhamdulillah diwakili Ketua Panitia Ustaz Subrata dengan begitu semangatnya pidatonya. Karena dia dari yang bertemu orang akbar. Yang kedua musola as-sa'adah, yang ketiga musola ar-rahman, yang keempat musola baitul muslimin. Bapak Erwi, Bapak Tri Tanto yang saya hormati, juga sering aktif. Beliau adalah mungkin satu-satunya Erwi sekecamatan Pejagan yang paling aktif di pengajian. Dan setiap pengajian pasti beliau ada dan sampai selesai. Ya, dan sampai selesai. Ini yang paling susah begitu Pak. Kadang-kadang dia datang cuma hanya aksen doang. Setelah nyambut, balik, nyambut, balik. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nah, niatnya ngaji kalau yang nyambut. Kalau niat ngaji ya ngaji. Kalau enggak ya udah. Ya kan? Niat ngaji jangan aksen doang. Habis nyambut, wah. Habis nyambut, wah, nah itu kan kayaknya nggak ngaku. Padahal ngajinya belum dimulai. Mudah-mudahan ya tapi kamu jadi contoh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada alhamdulillah datang. Ketua RT mulai dari 01 sampai 12 hadir semuanya. Alhamdulillah. Ya, anak taruhnya di tengah hadir. Tim hadromannya ini dari mana nih? Asada, Asada. Bukan ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di Masjid Rahmatul Ummah ini dalam rangka bersama-sama, yaitu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yang utama adalah bukan utang ngomong. Siapa yang ngaku mobil doang? Siapa yang ngaku utang mobil doang? Yang niatnya ngaji saya doakan mudah-mudahan berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan semua maksud dan tujuannya. Yang lagi penyakitan mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Yang lagi banyak kekurangan mudah-mudahan disembuhkan kekurangannya. Dibayarkan utangnya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang nyanya rupi, yang nyanya ngopi tok, ya mudah-mudahan berubahnya jadi yang ngaji. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ngaji malam ini dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal ini Bapak Ibu bukan istilah yang baru. Ini sudah viral dari beberapa tahun yang lalu. Sekarang tambah ramai. Semuanya pada ngadain acara yang namanya halal bihalal. Mulai tingkat RT sampai tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat wali kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Mulai musola, masjid taklim, masjid, ya ini semua pada ngadain halal bihalal. Nah, halal bihalal ini sudah hak paten milik Indonesia. Di Arab Saudi tidak ada halal bihalal. Walaupun itu bahasanya pakai bahasa Arab, tapi ini milik murni bangsa Indonesia. Ya, karena apa? Karena ini bahasa ini kalau dimaknai satu persatu tidak ketemu. Yang bisa ketemu hanya orang Indo, terutama orang Jawa. Terutama orang Jawa. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ini ada ceritanya, ada asal usulnya, supaya Bapak Ibu ngerti asal usul halal bihalal itu kayak apa. Ada cuplikan kita sedikit. Dulu pada waktu Indonesia merdeka tahun berapa? Bapak Ibu jadi merdeka? Harus tahu lah, orang Indonesia tidak tahu. Tahun berapa? 1945. Gak lama kemudian setelah Indonesia merdeka, ya biasa sebelum merdeka ya ayo berjuang bareng-bareng, gak biasa begitu kayak. Setelah merdeka kan pengen dapat berkat semuanya, pengen bagi-bagi berkat, pengen bagi-bagi job, sehingga kalau yang gak kebagian kadang-kadang yang kurang seneng, ya. Nah, dulu gak sekarang sama aja. Kalau sudah gak kebagian biasanya yang lebih agak seneng. Nah, sehingga pada tahun 1948 ini terjadi kisruh, terjadi situasi yang memanas di negara Indonesia ini. Nah, pada waktu itu Bapak Presiden
Insinyur Soekarno. Bapak Presiden kalau ceritanya, nah setelah Bapak Negara memanggil Kiai, jadi kalau ada kegaulan itu larinya ke Kiai, itu contoh dari Bapak Presiden, bukan selain Kiai, kadang-kadang malah larinya ke dukun, bukan orang itu, bukan tapi ke Kiai. Bapak Soekarno memanggil Kiai pada waktu itu yang dipanggil adalah Bapak Kiai Muhammad Hasbullah. Apa Pak? Wahab Hasbullah. Orang mana? Orang Jombang. Tetangganya Pak Kiai Mustafa. Ya masih saudara. Orang Jombang. Nah, ini adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tadi ketua panitia memakai baju Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Masih ada yang memakai baju Nahdlatul Ulama. Karena halal itu sejarahnya dulu dari Bapak Kiai Muhammad Hasbullah. Pada waktu itu Bapak Kiai ditanya sama Bapak Presiden, Pak Kiai, apa Pak Presiden? Ini negara kok semakin panas, semakin keras ini bagaimana? Kira-kira berbagai langkah apa yang harus kita lakukan? Kata Kiai jawabnya begini, Pak Presiden menurut saya adakan acara silaturahim. Acara apa Pak? Silaturahim. Kata Pak Karno, silaturahim itu udah biasa. Coba pakai istilah yang lainnya. Jangan pakai kata-kata silaturahmi biar aku menarik itu. Nah ini istilahnya sekarang itu biasanya begitu. Akhirnya dia menjawab, gampang Pak Presiden, begini aja. Elit politik itu nggak mau nggak mau ketemu, nggak mau bergabung, nggak mau duduk bersama karena mereka saling menyalahkan. Yang kelompok ini nyalain yang ini, yang kelompok ini nyalain yang ini, saling menyalahkan, ya kan? Ya, karena saling menyalahkan itulah mereka adalah berbuat dosa. Dosa ini menurut hukum adalah haram, tidak boleh. Supaya mereka ini tidak haram, kata Kiai, maka harus saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga acara kita nanti kita kemas dengan acara halal bihalal. Artinya saling memaaf, saling mendoa, saling menghalal. Jadi intinya halal bihalal ini artinya membentuk manusia supaya jadi manusia yang baik. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira ya punya salah pada? Salah, ya kan? RW-nya sama RT-nya punya salah pada? RT-nya sama RW-nya punya salah pada? Makmumnya sama imamnya punya salah pada? Imamnya sama makmumnya punya salah pada? Selama kita masih berhubungan pasti ada gesekan-gesekan. Pasti ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang yang menyenangkan, kadang-kadang yang tidak menyenangkan. Sehingga di forum inilah saatnya kita harus saling memaafkan. Sehingga clear. Kalau kemarin pas pemilihan RT kok ada gesekan, ada panas, wajar. Memang itu adalah irama demokrasi seperti itu. Ya, tetapi setelah terpilih RT-nya harus bersatu kembali, jangan diterus-teruskan persoalannya. Itu namanya orang yang tidak tahu irama demokrasi. Siapapun yang terpilih inilah pimpinan kita. Ada perempuan kok panas aja, kalau nggak panas malah nggak macem. Ya, bukan ada apa yang bikin ada macem lah. Ya pasti ada seperti itu supaya demokrasi itu. Cuma gesekan ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar,
tetapi kita niatkan untuk mencari pimpinan yang baik yang bisa mengayomi masa. Alhamdulillah Pak Tri ini termasuk orang yang dikirim umat begitu. Pak Pri termasuk orang yang dikirim umat. Tahu ada uang makan dan transport. Uang makan dan transport. Ya, ini seperti itu. Jadi hal biasa itu harus kita pahami dulu, baru kita nanti kaji yang lebih dalam. Wassalamualaikum. Sehingga manusia kalau sudah baik, ini nanti hatinya akan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala bersama maju Muhammadin. Jauh sebelum itu juga sudah ada namanya halal bihalal, cuma namanya bukan halal bihalal. Orang Jawa pada waktu itu pada zaman kerajaan pada abad ke-18 itu sudah memulai acara seperti ini, cuma namanya bukan halal bihalal, namanya adalah persoalan. Pada waktu itu Raja Mangkunegara yang di Surakarta itu memanggil para punggawa dan prajuritnya, ya, suruh datang ke keraton untuk mengadakan acara sungkeman. Sungkem ini adalah yang muda menyambangi yang tua, murid ke gurunya, santri ke kiainya, RT ke RW-nya, nah begitu, ya kan? Makmum ke imamnya, namanya sungkem itu begitu. Jangan terbalik, sekarang RT-nya semua ke bawah, baru minta maaf ke RT-nya. Nah, mestinya yang kecil ngasih penghormatan yang gede. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini tujuannya tak terima, mengagungkan dan memuliakan, menghormati. Itulah tata krama sopan santun yang diajarkan orang-orang tua kita. Jangan sampai anak kecil mudah sama orang tua. Ada yang begitu? Belum. Istri mudah sama suaminya, ada nggak? Istri mudah sama suaminya, ada nggak? Nah, Pak, tadi ada laporan Pak, nanti tolong ya, istri saya mudah orang tua Allah. Nah, nggak ada. Istri nggak ada mudah sama suami, murid nggak ada mudah sama gurunya, RT nggak boleh mudah sama RW-nya, apalagi sama presiden. Sekarang kadang-kadang pada lewat batas nggak bisa jaga mulut. Kalau mau ini pejabat enak dewi, ya kan? Ini kalau sudah terlanjur salah, terbukti salahnya sampai minta maafnya susah. Misalnya kok
jelek-jelekin Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi belum tentu salahnya. Kira-kira jenengan bisa enggak? Bisa. Minta maaf di mana sama Pak Jokowi? Susah. Kalau sama Pak RT itu rumahnya gampang, Pak RT rumahnya gampang. Kalau yang kelasnya wali kota, kelasnya gubernur, kelasnya presiden, kita mau minta maaf bagaimana caranya? Susah, jangan asal jeplak ngomongnya. Makanya hati-hati. Makanya dalam cerita pada waktu itu Bapak Ibu, budaya Jawa, karena ini kebetulan ini adalah datangnya dari Jawa, ya, yang ajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan acara seperti ini dengan membuat lambang yang namanya umpat sama lontong. Tahu ya Bu ya? Umpat lontong tahu nggak? Umpat lontong tahu nggak? Apa itu? Makanan Pak. Iya. Itu kalau pikirannya makanan doang ya pikirnya. Umpat itu filosofinya luar biasa. Umpat ini ya kalau kita maknai yang dalam, umpat ini dibuatnya dari jamur. Nggak ada umpat dari dibungkus dengan daun pisang, nggak ada. Namanya umpat itu mesti dari janur. Ya kalau dibungkus pakai daun pisang bukan umpat, namanya bahasanya sudah lain, namanya lontong. Itulah bahasa Jawa itu banyak artinya. Kalau pakai janur namanya umpat. Janur ini aslinya bahasa Arab. Janur artinya ja'anur. Ja'at nur cahaya. Artinya orang yang bikin umpat, insya Allah akan dapat cahaya, akan dapat hidayah, akan dapat penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, janur apa? Ja'anur. Jangan telah datang nur artinya cahaya. Nah, cara bikinnya umpat itu Bapak Ibu, ya, antara tangan dan tangan kiri ya sama-sama bekerja, ya, berbau sampai jadi satu, saling mendukung, saling membantu sehingga dianyam dengan rapi, terbentuklah namanya umpat. Umpat artinya laku papat. Artinya kita ada perilaku empat yang harus kita lakukan dalam acara halal. Ada berapa? 4. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang mau melakukan 4 perkara ini nanti, maka Bapak Ibu insya Allah termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Satunya di dunia, pesona di
Inilah hasil keikhlasan Bapak Ibu. Semuanya mudah-mudahan yang sudah sepakat tadi saya doakan mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang tambah banyak, yang kesulitan mudah-mudahan diberikan Allah, yang lagi punya penyakit kesembuhan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, ya silakan panitia itu dan mulai. Jadi tadi itu bukan panitia, bukan meminta pada Bapak Ibu, enggak. Panitia tadi itu menunjukkan jalan ke surga bagi kita. Jadi bukannya ke panitia ngemis sudah, bukan panitia minta-minta sudah. Ini adalah panitia menunjukkan jalan kita untuk menuju surga. Mudah-mudahan bisa bersama-sama. Ya, kalau kita aktif istiqomah di masjid ini, mudah-mudahan masjid ini bisa jadi kendaraan kita bisa menuju surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi ada kiai yang tugasnya gugur, orang ini khalifah ada tugasnya gugur, tukang sedekah. Ya, berapapun itunya, usahakan kita ambil bagian. Ya, ada khalifah atau pimpinan yang bagiannya sembur. Sembur ini yang mengobati penyakit. Ya, dulu nih pagi, nanti bosnya dulu tukang sembur. Kalau orang sakit ketemu pagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Sembur. Dulu sekarang banyak dokter. Ya, sekarang bagiannya dokter. Kalau dulu banyak dokter, orang tua dulu masih maju. Kalau dulu malah sembuh. Jadi bagiannya ada yang utur, ada yang mandur, ada yang gugur, ada yang sembur, ada lagi campur. 5. Harus ambil salah satu. Kita bagian silakan ambil. Jangan sampai ambil. Kalau nggak ambil berarti kita namanya pimpinan yang nggak punya pekerjaan, namanya pimpinan nganggur. Kalau udah nganggur, tinggal lakunya tindakannya nanti ngawur karena nggak terarah. Maka itu ini salah satu. Mau utur, mau tandur, mau ngubur, mau catur, mau sembuh, silakan. Ini salah satu kita harus ambil bagian itu. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, yang terakhir ini dengan dalam jalan ini, yuk kita tambah eratkan persatuan kita, khusus di RW 013, ya. Yuk kita bersama-sama membangun lingkungan kita yang dikomandoi sama Pak RW ini, mudah-mudahan menjadi lingkungan yang bersih, yang aman, yang barokah. Amin Allahumma amin. Yuk kita berdoa
awali dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataaya Astaghfirullah Rabbana waraya Astaghfirullah minal khataaya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa jami'an sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ajmain. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, alhamdulillah.
rabbik hamdan wafiyan wa masidan ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wajhika wa hamdi sultan wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar yassir lana ya Allah yassir lana ya Allah yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasin maqasidana wa barik barakana bil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata abrar ya aziz ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum tutup, terakhir ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada
Kelas berapa? 4. Di mana sekolahnya? Aduh, bisa nggak nyanyi awal? Hah? Nggak bisa. Bisanya apa? Soalnya biasa. Bisa? Nggak bisa. Ngaji? Bisa, ya coba baca surat pendek aja, 1 surat coba. Belajar hadroh kan? Nah, udah bisa full semuanya. Udah bisa full semuanya. Udah bisa. Mas Fahmi, terima kasih. Nah, salam. Tapi salam ini bukan untuk full semuanya, nanti beda harga. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi yang soleh-solehan. Amin ya rabbal alamin. Kurang tidak bermaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zainal Arifin Basir Ehmad, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan Allah senantiasa berikan kepada beliau dan umur sehat walafiat sehingga dapat memberikan kalam-kalam bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk acara berikutnya yaitu penutup. Namun di sini kami mohon kepada guru kita Ustaz Al-Makhluk Baidillah untuk memberikan doa kepada kami semua, umumnya kepada seluruh warga RW 13. Semoga daerah yang kita cintai ini semakin kondusif, semakin aman, semakin kompak, bersinergi dalam menciptakan nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Dan perlu diketahui pada hadirin, nanti sebelum pulang kita bermusyawarah bersama, di mana para jamaah pria nanti untuk bersalaman dimulai kepada guru-guru kita dengan cara melingkar. Kita bersalaman sebentar. Untuk jamaah ibu silakan nanti untuk barisan sendiri, dan sudah mohon meninggalkan tempat dulu karena nanti ada ramah-ramah, yaitu ada hidangan sedikit yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk diketahui bahwa hasil sedekah jamaah pada hari ini adalah sebesar Rp718.000. Alhamdulillah. Semoga ini dapat memicu semakin giatnya kita dalam berperang berpartisipasi di masjid yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di
Baca